Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu aplikasi sistem hitung cepat pemilihan umum, khususnya di pemilihan pilkades atau kepala desa ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini sederhana saja, digunakan untuk mencatat atau melakukan penghitungan suara secara cepat yang ada di sebuah pemilihan kepala desa gitu. Nah, langsung saja di sini akan saya demonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi ini. Pertama ya, nanti ini akan juga saya bahas di tutorial video selanjutnya. Jadi akan saya jelaskan gimana cara untuk membuat aplikasi ini. Seperti biasa juga nanti akan saya sertakan template dan codingnya. Tapi bagi Anda yang ingin mendapatkan file final ini ya, nanti silakan Anda hubungi nomor WA yang ada di dalam deskripsi video ini. Oke, jadi aplikasi ini simpel saja ya. Tadi saya bilang sudah saya sampaikan dipakai untuk menghitung suara ya secara cepat gitu. Untuk penggunanya, pertama di sini kita ada beberapa bagian, saya jelaskan dulu. Pertama di sini ya, ini adalah menu utamanya atau langsung tampilan menu utama. Di area sini nanti akan muncul grafik perolehan suara yang nanti akan secara real time berubah sesuai dengan suara yang sudah dihitung gitu. Nah, ini grafiknya. Nah, di sini kebetulan ini calon atau paslon yang dihitung suaranya itu sudah saya masukkan ada 3 calon ya. 3 ada paslon 1, 2 dan 3 gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk menambahkan paslonnya? Misalnya dia lebih dari 3. Berarti kita klik di bagian paslon sini. Nah, muncul form seperti ini. Ini adalah form yang dipakai untuk menambahkan paslon. Nah, bagaimana cara kita menambahkan paslon? Nah, di sini kita cukup mengetik saja di sini ya. Kita ketik nomor urutnya, misalnya nomor urut 4. Nama paslonnya misalnya saya kasih nama paslon di sini ya, yang lainnya calon gitu. Paslon 4 berarti. Terus kita upload fotonya, misalnya fotonya yang mana ya? Yang ini deh. Oh, ini udah ini. Yang ini aja. Oke. Nah, ini fotonya. Terus kita klik tombol add. Oke. Nah, otomatis dia langsung masuk ke sini teman-teman ya, ada paslon 4 gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak jadi masuk atau pengen kita hapus ya, cukup kita klik 2 kali. Oke, delete dan klik tombol yes. Nah, maka dia datanya akan langsung berkurang untuk calonnya. Nah, di sini untuk calonnya itu paling sedikit ya, data yang harus ada di sini itu ada 2. Jadi kalau kita hapus satu lagi, saya hapus satu lagi di sini. Nah, sisanya 2 kan ya. Jadi kalau Anda mau hapus lagi, klik 2 kali. Sebentar, tutup dulu ya. Nah, jadi di sini dia akan muncul peringatan ya, data paslon yang tersimpan tidak boleh di bawah 2. Jadi Anda hanya boleh mengubah nama paslon atau menambah paslon. Jadi kenapa di sini dia tidak bisa dihapus atau saya atur nggak bisa dihapus? Karena untuk menjaga atau untuk menyimpan pengaturan grafik di sini. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengganti nama paslon tuh bisa, tapi kalau misalnya mau menghapus paslonnya, jadi minimal tuh ada 2 paslonnya itu. Jadi nggak bisa dihapus. Bisanya hanya diganti nama paslon atau mengubah atau menambah paslon gitu. Kalau misalnya calonnya cuma 1 aja bagaimana? Berarti dia itu berhadapan dengan kotak kosong, biasanya kan gitu ya. Nah, maka di sini kita ubah menjadi kotak kosong. Nah, seperti itu. Oke, kita coba reset lagi, kita tambahkan paslonnya jadi ada 3 sekarang. Nomor urut 2 ya, 3 sudah ada. Misalnya namanya paslon 2, gambar kita upload. Oke. Kita add. Nah, dia udah muncul nih paslon 2 gitu. Ini gambarnya paslon 2. Paslon 3 ini sama gambarnya, kita edit dulu, kita upload, update. Oke, udah berubah ya gambarnya ya. Nah, untuk calon 1 ini gambar seperti ini, calon 2 dan paslon
calon 3 ya ini, dan paslon 2. Nah, sekarang kita akan lakukan penghitungan suara atau langkah selanjutnya. Jadi form ini tadi digunakan untuk menambahkan atau memasukkan paslon. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan melakukan penghitungan suara. Seperti apa caranya? Pertama, di sini Anda harus memasukkan dulu surat suara yang sudah diserahkan ke panitia. Jadi di panitia itu sudah ada berapa surat suara. Karena nanti hitungan persen ini tuh berdasarkan surat suara yang masuk atau yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi ada berapa pemilihnya di situ. Nah, di sini kita atur dulu ya, surat suara kita masukkan, misalnya ada 100 surat suara. Klik tombol set, maka dia masuk ke sini sudah total surat suara. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Nah, kita langsung saja di sini memasukkan nama-nama calon yang sudah dipilih oleh para pemilih gitu. Nah, waktu penghitungan tinggal kita masukkan, misalnya kertas surat atau kertas suara pertama itu dicoblos, yaitu nomor 2. Nah, tinggal ketik angka 2 ya. Terus tekan enter, bisa enter lagi, enter lagi. Nah, otomatis langsung di sini ya, otomatis langsung terisi 1 di bagian paslon 2. Nah, ini keterangannya di sini langsung muncul di bagian tabel sampingnya sini ya, nomor 1, nomor urut 2, paslon 2, status suaranya sah. Berikutnya tinggal kita masukkan lagi angkanya di sini ya. Misalnya nomor 4. Nah, nomor 4 karena nggak ada, berarti di sini langsung ada keterangan nomor urut tidak terdaftar. Klik OK, maka dia langsung kosong lagi. Kita masukkan nomor urut 1 ya, tekan enter, enter, langsung terhitung seperti itu. Nomor 2, enter, enter. Oke, nomor 3, enter, enter. Nah, nomor 1, enter, enter. Nomor 3, enter, enter. 3 ya. 3. Nah, seperti ini aja ya. Tinggal kita masukkan nomor paslonnya berapa atau klik tombol sah, sama ya, sama aja gitu. Nomor 1 masukkan, nomor 2 masukkan, nomor 3. Oke. 3 lagi. 3 lagi. Nah, ketika data ini masuk ya, maka di sini ada keterangan ya. Ada calon 1 itu sudah dapat 3 suara, calon 3 7 suara, calon paslon 2 3 suara, dan di sini keterangannya ada 3%, 7% dan 3%. Nah, di samping sini itu ada keterangan rekapitulasi suaranya. Total suara ada 100. Total suara masuk 13 ya. Total suara masuk 13%. Suara sah 13, suara tidak sah masih 0. Nah, ketika ada suara tidak sah bagaimana caranya? Cukup kita klik tombol tidak sah. Oke, klik yes. Nah, maka langsung tersimpan di sini. Dia namanya menjadi blanko atau nama yang biasanya dipakai untuk surat suara tidak sah gitu. Nah, di sini statusnya apa? Tidak sah ya. Maka di sini muncul surat tidak sah atau blanko ada 1. Suara tidak sah 1%, suara sah 13%. Oke. Total jadi 14%. Kita masukkan lagi misalnya 2. Oke, masuk ya, sudah. 4 nggak ada ya. 1. Oke, 1 lagi. 1 lagi. 1 lagi. 2. Terus 3. 3. 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Jadi setiap kali masuk datanya, maka di sini itu langsung akan terhitung jumlah suaranya berapa dan berapa persen suara yang didapat gitu. Jadi selain dia angka, dia juga menampilkan berapa persen suaranya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal memasukkan ya angka dari nama paslon-paslonnya itu, tinggal kita pilih, maka dia akan terhitung otomatis sesuai juga dengan yang nanti akan masuk. Maka di sini akan direkapitulasi juga ya. Klik tidak sah apabila dia surat suaranya tidak sah juga gitu. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi ini adalah hasil untuk aplikasi penghitungan cepat ya, pemilihan umum khususnya pemilihan kepala desa
Semoga bermanfaat dan tunggu video tutorial lengkapnya nanti di video selanjutnya. Kalau sudah selesai, apabila nanti mau digunakan lagi di di pemilihan yang lain ya, teman-teman cukup klik di bagian tombol reset rekap suara. Nanti semua datanya akan dihapus. Nah, seperti itu. Tinggal klik seperti ini ya, klik tombol yes, nanti datanya akan dihapus seperti itu. Untuk menyimpan cukup klik tombol save, dan untuk membuka sheetnya cukup klik tombol open sheet. Oke, seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.